Ya, oke, halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita bakal membahas banyak gitu ya, mungkin dari A sampai Z-nya tentang Shopee Live gitu ya. Jadi Shopee Live ini bisa dibilang salah satu fitur yang bisa teman-teman manfaatkan dengan kencang banget gitu ya buat ningkatin penjualan di Shopee gitu ya. Dan bahan kali ini sebenarnya ini saya bakal bagiin sedikit pengalaman gitu ya, pengalaman dari apa yang tim kami lakukan gitu ketika melakukan Shopee Live gitu ya. Dengan ada juga materi dari Shopee-nya. Jadi teman-teman juga mungkin bisa lihat secara materi gitu ya, dan sebenarnya kita bakal bahas juga dari pengalaman kami seperti apa ya. Semoga dengan begitu teman-teman bisa kebantu buat ningkatin penjualannya gitu ya. Dan sebetulnya nih dalam Shopee Live ini juga gitu ya, tim kami juga nyediain jasa buat Shopee Live, dimana jasa itu sudah dipakai cukup banyak seller gitu kan, dan secara performanya gitu ya teman-teman itu juga bisa ningkatin penjualan dengan cukup baik banget gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran gitu ya misalnya tentang jasa Shopee Live-nya kayak gimana, saya bakal kasih linknya gitu ya, link tentang konsepnya itu nanti di deskripsinya gitu ya. Nah, apa sih Shopee Live gitu ya, sebelum kita membahas gitu ya. Sebenarnya Shopee Live bisa dibilang salah satu cara baru gitu ya. Kalau versi Shopee mereka bilang cara baru, sebenarnya ya cara yang memang udah dipakai juga gitu ya, udah cukup lama ya. Di Facebook banyak juga seller-seller yang pakai fitur live gitu ya buat jualan online gitu ya, dan itu cukup efektif juga gitu ya. Nah, kalau Shopee Live, nah ini sendiri sebenarnya adalah fitur yang dijalani di dalam Shopee-nya gitu ya. Kalau teman-teman yang udah nonton video saya tentang gimana sih algoritma pembeli buat belanja di Shopee gitu ya, gimana sih customer journey ketika mereka mau beli barang, teman-teman pasti ngeh kalau misalnya gini, ketika orang masuk ke Shopee ini nih gitu ya, ada orang-orang yang udah tahu mau beli apa, mereka bakal langsung masuk ke kontak pencarian, tapi banyak juga ternyata pembeli yang mereka tuh nggak tahu mau beli apa gitu. Jadi mereka cuman buka Shopee itu cuman buat ya hiburan aja, buat ngisi waktu gitu. Kalau ada yang menarik mereka beli, ada yang nggak menarik mereka ya nggak beli gitu ya. Sama kayak kalau misalnya kita pergi ke mall gitu ya, nah ketika kita ke mall kan kadang kita juga nggak tahu mau beli apa gitu ya, jadi cuma datang ke mall, lihat-lihat, ada yang menarik ya dibeli, nggak ada yang menarik ya udah gitu loh, kita nggak beli apa-apa gitu loh, sesimpel itu gitu ya. Jadinya sebenarnya ini cocok banget sih misalnya kalau teman-teman punya barang yang perlu dipersuasi, atau teman-teman memperkenalkan sebuah brand baru gitu ya, brand mungkin yang orang belum terlalu tahu, orang belum terlalu ngeh gitu ya, teman-teman bisa lakukan Shopee Live dengan kencang gitu ya. Dalam salah satu pengalaman, ada salah satu toko klien kami itu yang di boosting dengan Shopee Live gitu ya, itu cuma dalam waktu 2 minggu itu nambah follower itu hampir 10.000 gitu ya. 2 minggu nambah follower hampir 10.000, dan ordernya juga dapat cukup banyak gitu ya dari Shopee Live itu gitu ya. Tapi ya memang yang dikerjanya juga itu dengan kencang juga gitu loh, sehari bisa sampai 3-4 jam, cuman hasilnya juga bisa se-efektif itu gitu ya. Nah, apa sih keunggulannya gitu ya dari Shopee Live sendiri gitu ya? Keunggulan Shopee Live tentu saja teman-teman bisa interaksi dengan calon pembeli gitu ya. Jadi pembelinya kan nanti bisa komen nih gitu kan, kita bisa ngejelasin mereka mau tahu tentang apa, teman-teman bisa jelasin gitu ya, bisa seperti itu gitu ya. Jadi nggak cuman sekedar kalau kita bikin SKU kan ya, pembeli cuma lihat sekilas, setelah itu udah gitu ya. Sedangkan mungkin kalau barang-barang yang mereka udah tahu mau beli apa itu cukup, tapi ketika orang yang misalnya belum tahu nih barang ini apa, ya teman-teman bisa apa ya, dan tanda kutip mempengaruhi pembelinya gitu, supaya akhirnya jadi belanja produk yang teman-teman jual. Kemudian dengan Shopee Live ini juga tentu saja exposure tokonya pasti bakal meningkat, jauh lebih meningkat gitu ya, karena ketika streaming ini bisa diakses semua pengguna Shopee. Dan jangan salah gitu ya, kalau teman-teman udah streaming cukup rajin gitu ya, terus kalau bisa dibilang akunnya udah cukup terbentuk gitu ya, nah itu sekali begitu streaming itu bisa langsung ditonton 200-500 orang gitu. Salah satu akun traffic yang kami miliki gitu ya, itu sekali live ini, ketika video ini di tag, itu di awal aja bisa 200-300 kadang 400 penonton gitu, begitu kita mulai gitu ya. Maka dari itu makanya banyak juga sih teman-teman yang suka ikut live gitu ya di salah satu toko kami gitu ya. Jadi akun trafficnya teman-teman bisa ikut, bisa nebeng di situ gitu ya, jualannya nanti ke produknya, ke tokonya teman-teman gitu. Nah, kemudian Anda juga tentu saja dengan ketika gitu bisa ningkatin penjualan banget gitu ya. Ada salah satu akun percobaan yang kita buat gitu ya, itu mengandalin live gitu ya, dan ketika ngandalin live itu ternyata ya sellingnya juga bagus, dan karena hasil dari sellingnya bagus, reputasinya jadi bagus ya, orderan dari biasa di luar live jadi oke gitu ya. Dan tentu saja dengan begini juga teman-teman bakal punya branding toko yang lebih bagus gitu ya, bahkan meskipun kalaupun teman-teman nebeng juga ya kebantu gitu loh dari Shopee Live itu. Nah, sekarang gimana caranya kita melakukan live streaming itu sendiri gitu ya. Nah, buat lakuin live streaming sebenarnya gampang teman-teman. Ini di sini ada di layar mungkin ada ya tutorialnya ya. Jadi teman-teman tinggal masuk dari aplikasi Shopee gitu ya, terus teman-teman
klik bagian tombol Shopee Live gitu ya, terus buat live streaming gitu ya. Nah kemudian di sini juga teman-teman bisa bikin nih isi rincian live streamingnya tuh mau isinya tentang apa gitu. Misalnya kita bikin tema nih, bikin temanya produknya apa gitu ya. Karena kalau live streaming itu kalau misalnya teman-teman nggak bikin tema juga nggak menarik gitu ya. Terus teman-teman nggak bikin, misalnya di headline-nya nggak bikin gimmick-gimmick yang menarik gitu ya, orang juga kadang nggak masuk banyak gitu. Jadi teman-teman untuk isi rincian ini, isi judulnya, isi gambarnya, ini adalah foto yang nampil gitu. Jadi ini adalah bisa dibilang hooknya itu di sini gitu. Kalau teman-teman mau streamingnya bagus ya teman-teman wajib gitu kan bikin itu tuh semenarik mungkin. Misalnya mau pakai gimmick-gimmick sedikit juga nggak masalah gitu. Misalnya streaming sambil bagi-bagi iPhone gitu ya, itu biasanya kencang. Dan dari situ kan tinggal gimana kemampuan streamernya buat meyakinkan pembeli buat akhirnya mau beli gitu loh. Bisa seperti itu gitu ya. Nah jadi yang penting adalah judul, deskripsi, foto. Nah itu bener-bener teman-teman harus perhatiin banget gitu. Kalau itunya menarik itu biasanya goalnya banyak gitu. Nah terus teman-teman juga bisa tambahin produk. Setelah itu bikin nih, pilih produk apa aja sih yang mau ditampilkan selama live streaming tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai kayak kita masukin terus produknya dikit juga sayang gitu. Mungkin beberapa produk gitu ya. Nah kemudian langkah berikutnya tinggal klik mulai live streaming aja gitu. Nah di sini juga ada fitur gitu ya yang namanya beritahu pengikut gitu, buat kirim notifikasi gitu ke follower tokonya teman-teman gitu, maksimal 7 kali per minggu. Artinya kalau teman-teman live streaming sehari sekali cukup ini cukup banget gitu. Jadi ketika kita live, nah semua pengikutnya teman-teman bakal dapat notif gitu ya dari Shopee. Nih ada toko ini mulai live nih, kontennya seperti apa gitu. Nah biasanya ya follower kita sih yang salah satu awal yang bakal lihat lebih banyak gitu daripada yang belum tahu gitu ya. Nah kemudian selain itu ketika live kita juga bisa nampilin produk sama voucher-voucher gitu ya. Teman-teman diklik nih di logo yang kiri bawah ada yang gambar tas gitu ya, itu diklik, kita bisa kasih lihat nih produk apa aja sih yang bisa diiniin gitu, sama yang gambar apa tuh, yang gambar bulat apa kotak 4 gitu ya, kotak 4 gitu. Nah itu teman-teman itu buat nampilin voucher apa aja yang ada gitu ya. Nah terus kalau misalnya udah jalan, nanti teman-teman mau mengakhiri di bagian pojok kanan itu ada X. Nah itu buat buat mengakhiri live streamingnya gitu ya. Nah terus kalau kita udah live nih misalnya, terus teman-teman mau lihat gimana sih siaran ulangnya gitu, dengan gitu kan kita bisa evaluasi gitu ya teman-teman. Itu di Shopee Live itu ada juga di bagian siaran ulang gitu ya. Jadi di menunya itu ada tuh putar ulang gitu. Nah videonya bisa disiarin di halaman toko. Jadi orang-orang yang udah telat juga misalnya nih, mereka telat nih nggak bisa nonton, mereka bisa nonton rekaman yang lama dari tokonya teman-teman gitu ya gitu. Nah terus teman-teman juga bisa langsung nih ditampilin di halaman toko. Kalau misalnya udah beres nih, hari ini misalnya gini, katakanlah saya buat live streaming setiap hari ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Nah udah hari Senin beres, nah sebelum hari Selasa mulai saya bikin nih rekaman hari Senin, saya tampilin di halaman toko. Jadi ketika ada orang ngeliat ke halaman toko, mereka bisa lihat nih, kalau gue streaming kayak gimana sih gitu ya, kira-kira menarik nggak, produknya seperti apa nggak gitu. Karena netizen itu ya banyak yang kepo gitu, suka pengen penasaran gitu, suka pengen lihat gitu loh yang lama-lamanya seperti apa. Nah itu kita bisa atur lewat aplikasi gitu. Nah caranya gimana gitu ya, caranya gitu ya, setelah teman-teman close nih ya, nah itu tuh ada box yang perlu teman-teman checklist gitu, dicentang gitu, ada pilihan nih setelah kita berakhir, tampilkan siaran ulang di halaman toko gitu ya. Nah ketika teman-teman centang udah gitu, teman-teman pilih gitu ya, nah itu nanti bisa gitu loh. Setelah itu langsung otomatis gitu ya. Biasanya sih sebenarnya cara ini yang cukup enak, karena dengan begitu beres kan langsung bisa disimpan gitu ya. Nah bisa juga teman-teman ini nampilin dengan cara yang berbeda, berarti nggak langsung gitu ya. Caranya ke menu Shopee Live, terus klik atur siaran ulang. Nah terus teman-teman klik tambah siaran ulang. Jadi kita mau tampilin yang kapan nih, misalnya saya udah live gitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu, dan ternyata dalam satu minggu itu yang paling bagus hari Rabu, sedangkan kalau yang tadi kan otomatis yang hari Minggu ya yang terakhir ya. Nah saya mau tampilin cuma yang hari Rabu deh, jadi hari Rabu yang nongol terus, karena mungkin teman-teman penontonnya lagi banyak, atau mungkin teman-teman sewa influencer gitu ya. Jadi itu loh yang teman-teman mau pakai gitu, yang teman-teman mau tampilin. Nah teman-teman bisa seperti itu. Terus video ini sendiri gitu ya, siaran ulang sendiri itu bakal berapa lama sih gitu. Ternyata video ini sendiri bisa disimpan selama 60 hari setelah live streaming itu berakhir gitu. Nah video itu akan otomatis dihapus secara permanen setelah 2 bulan atau 60 hari, dan gitu nggak bisa ditampilin lagi gitu ya. Nah sekarang tampilan halamannya kayak gimana sih gitu ya. Nah di halaman ini sendiri gitu ya, ada beberapa halaman gitu ya. Ada halaman semua, terbaru, akan dimulai, putar ulang. Nah kalau di halaman live-nya semua, artinya ini bakal menampilkan semua
adalah sesi live streaming yang sedang berlangsung. Jadi yang lagi berlangsung kapanpun juga itu muncul di semua. Kalau yang terbaru itu artinya yang baru dimulai. Jadi ketika teman-teman baru mulai itu bakal masuk di terbaru nih. Karena kan ada juga orang yang pengen lihat semua nih yang paling ramai yang mana. Ada juga mungkin yang baru live itu yang mana sih gitu kan. Orang kan seperti itu ya. Nah, atau juga ada juga yang akan dimulai. Nah, kalau ini teman-teman pakai fitur pengatur pengingat. Jadi supaya orang tahu nih, oh bentar lagi toko X mau mulai gitu loh ya. Nah, kemudian ada juga putar ulang. Nah, kalau putar ulang berarti yang sudah berakhir. Misalnya orang-orang mau lihat fitur-fitur live yang udah beres gitu ya. Cuman biasanya sih kalau yang udah berakhir ini nggak terlalu banyak sih maksudnya yang lihatnya gitu ya. Kenapa? Karena kalau yang udah berakhir itu kan dia nggak ada promo, nggak ada koin, nggak ada apapun gitu loh. Polos biasanya. Oke, mungkin itu aja gitu ya materi tentang seputar live streaming gitu ya, mulai dari berbagai materinya gitu ya. Semoga dengan materi ini teman-teman bisa kebantu buat tingkatin penjualannya. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya.